your reaction to what happened overnight in Indonesia? Tragedy in Indonesia? I have seen. Yeah, it's a really disaster. Clear, we're really sad about it, and our thoughts are with all the persons, all the families, and the people from Indonesia. No, terrible. Absolutely terrible. No one is great. What happened here was shooting hours. Looks like Ukraine doesn't exist anymore, or Russia doesn't exist anymore, so we all have to go to Indonesia, unfortunately, so the best thoughts for the families and everything. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mujahidin. Saya dari kelompok 3 ingin mewawancarai tentang kerusuhan Kanjuruhan. Sebelumnya nama abang siapa? Nama saya Yoga Aryansyah. Oke Bang Yoga, pertanyaan pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang? Yang bisa kita cegah tuh seharusnya polisi sebelum pertandingan antara Arema dan Persebaya harus sudah siap segala kondisi, maupun itu peralatan, terus kapasitas penonton yang ada itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan untuk yang rusuh kemarin ya antara Malang dan Persebaya, itu kan laga yang benar-benar seru, laga-laga yang benar panas, emang bisa terjadi di kota-kota lain. Nah, evaluasi buat polisi sih ya itu aja sih, bisa mengkapasitasi penonton, terus mencek bodi penonton yang memiliki barang-barang senjata tajam atau apapun itu harus disita, dan bisa terus mengayomi masyarakat yang ada. Udah itu aja. Baik, terima kasih Bang Yoga. Sekian dari wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan mewawancari saya. Apa pendapatnya tentang kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, dan apa saja dampaknya? Buat pendapat saya di kerusuhan Kanjuruhan Malang tuh cukup kaget, nggak expect bakal terjadi kericuhan yang sangat seluruh dunia tahu ya kan, terus memakan korban jiwa yang sangat banyak, ribuan orang itu meninggal, dan saya nggak nyangka aja bisa terjadi seperti itu. Dan buat PSSI ini terutama evaluasi yang sangat besar, lebih ketat aja buat persepakan bola Indonesia, bisa mengayomi masyarakat, terus membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik, dan terutama buat penonton yang ikut serta dalam mendukung tim kembanggaannya tuh harus bisa saling menghargai, menghormati satu sama lain supporter yang ada. Dah itu aja sih. Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Rizky Aliklas dari kelompok 3. Bu, saya ingin menanyakan tentang kejadian di Kanjuruhan yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana sistem pemantauan dan peringatan dini digunakan untuk mendeteksi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan secara efektif? Kalau menurut saya sebagai orang awam, yang saya sendiri sebenarnya kurang paham ya tentang sistem pendeteksian kerusuhan secara dini. Tapi kalau kita melihat bagaimana chaosnya kejadian tersebut, saya rasa mungkin ketika sudah mulai ada bibit-bibit kerusuhan tidak langsung ditindaklanjuti, hingga menyebabkan kerusuhan itu menjadi besar dan menimbulkan banyak korban jiwa. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa langkah-langkah kontrak yang diambil oleh pihak berwenang dalam menangani kerusuhan di Stadion Kanjuruhan ketika terjadi? Yang pertama adalah menurut saya adalah tindakan persuasif kepada para penonton ya. Jadi mungkin ada beberapa pihak tertentu yang tidak menggunakan kekerasan, harusnya tidak menggunakan kekerasan, apalagi tidak menggunakan senjata ya yang berbahaya bagi para penonton. Jadi yang tindakan pertama saya adalah persuasif, bagaimana penonton itu diajak bicara agar lebih tenang, agar tidak mengandalkan emosi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya Afif Ilham Al-Khawri dari kelompok 3. Saya ingin meneruskan pertanyaan dari Rizky Aliklas. Yang pertama, apa upaya-upaya yang dilakukan dalam memulihkan situasi dan mencegah kerusuhan di masa depan setelah insiden di Stadion Kanjuruhan?
upaya-upaya yang dilakukan sih harusnya adalah upaya menghilangkan rasa traumatis bagi para penonton yang menjadi korban ya, baik korban luka maupun keluarga dari korban yang sudah meninggal dunia. Jadi kemudian harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang tidak hadir di situ untuk memberi kepercayaan bahwa stadion menonton sepak bola di Indonesia itu aman loh gitu. Dan ketiga adalah pastinya harus ada perubahan bagaimana caranya untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Oke baik Bu. Yang selanjutnya, apa pesan atau saran yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat secara umum tentang pentingnya menjaga ketertiban di stadion dan mencegah kerusuhan tersebut? Pesan saya adalah bagaimana pentingnya untuk menjadi seseorang yang dewasa. Jadi bukan dari segi usia ya, karena mungkin sebagian besar penontonnya pun usia dewasa kan. Artinya apa? Dewasa itu mereka datang menyaksikan tim atau klub sepak bola favoritnya bermain. Kalau sudah bermain kan berarti pilihannya cuma dua, antara kalah dengan menang. Artinya kalau mereka sudah mau menang, otomatis harus siap untuk kalah. Dan ketika kekalahan itu terjadi, harus siap menerima itu. Kemudian yang kedua adalah dari segi panitia ya, sebagai wasit, mungkin agar bisa lebih netral lagi, tidak memancing emosi penonton, seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Dari 12-1 ingin mewawancara masyarakat. Apa yang menyebabkan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang? Sekarang di antara supporter Arema Malang ada yang tinggal di tribun penonton. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang? Sebenarnya di supporter Arema itu hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada tim sayangannya, kenapa timnya bisa salah, dan juga kenapa pihak keamanannya terlalu tegas untuk supporter yang ada turun ke lapangannya, dan kenapa dari keamanan lapangannya menembakkan gas air mata, dan itu juga membuat kepanikan terhadap supporter yang ada di stadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Hussein dari kelompok 3. Saya sekarang lagi bersama teman saya. Namanya siapa Bang? Nama gue Faki. Nah itu namanya tuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang kejadian Kanjuruhan tahun lalu. Ada 2 pertanyaan nih Bang Faki. Yang satu, apakah ada keluhan atau protes dari masyarakat terkait kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang? Ada. Keluhannya itu tentu ada ya, karena bagi keluarga korban itu sangat apalagi ibunya kan ya, lagi nonton bola tiba-tiba mendengar kabar buruk di Kanjuruhan, dan pulang-pulang anaknya membawa kabar buruk, anaknya meninggal. Itu sangat bagi apa ya, buat ibu mental. Tiba-tiba anaknya pulang mendengar berita itu langsung pingsan anaknya. Itu saja. Udah. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih. Oke. Apakah ada cara bagi kita untuk membantu mengurangi risiko dari kerusuhan yang terjadi di Stadion Malang? Ada gak? Mengurangi itu adalah kita rival itu selama 90 menit. Selebihnya kita adalah teman, dan kita tidak boleh ada lagi perselisihan atau adu domba sesama tim. Itu sangat buruk sih bagi sepak bola Indonesia ya, khususnya Liga 1 kan. Itu kan Liga 1 kan memang bagusnya buat Persija atau Persib gitu, sama rival. Itu aturan kita main tuh selama rival itu selama 90 menit doang, selebihnya kita adalah teman. Itu saja sih. Itu aja. Ini ada pesan-pesan nggak buat sepak bola Indonesia buat kedepannya? Ada pesan dan kesan pribadi saya. Untuk sepak bola Indonesia tuh, saya tidak, pokoknya jangan ada lagi dah ulang-ulangan tentang tragedi Kanjuruhan. Itu sangat buruk bagi sepak bola Indonesia. Soalnya itu berita Kanjuruhan itu udah mencapai pesepak luar negeri, mencapai FIFA ingin nge-ban pesepak bola Indonesia agar tidak main lagi. Cuman alhamdulillah Erick Thohir sudah berdiskusi dengan Presiden FIFA
tidak ada lagi kejadian ini. Jika sekali lagi terjadi tragedi seperti ini, maka sepak bola Indonesia akan di-ban. Oke. Terima kasih Pak Ki. Itu kesan pribadi saya. Ya, itu aja wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.